Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Winger Manchester United Daniel James mengaku tidak sabar untuk menghadapi Everton di akhir pekan nanti. Ia menilai laga tersebut akan jadi laga uji coba yang bagus untuk timnya. Manchester United sudah sekitar 1 bulan menggelar sesi pramusim. Setan Merah terus mempersiapkan diri agar siap bermain di laga pembuka Liga Premier Inggris yang diluncurkan 1 pekan lagi. Manchester United dilaporkan akan menggelar 1 laga uji coba di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu sesama tim EPL Everton di Old Trafford. Daniel James mengaku antusias untuk menghadapi Everton. Daniel James menilai laga melawan Everton ini akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi skuad MU. Ia menilai Everton adalah lawan yang tangguh, sehingga ini bisa jadi sarana bagi MU untuk mengukur kemampuan mereka. Daniel James juga mengaku antusias dengan digulirkannya musim kompetisi 2021-2022. Ia dan rekan-rekan setimnya saat ini sedang menempa diri agar bisa meraih hasil yang impresif di musim baru nanti. Transfer Romelu Lukaku ke Chelsea nampaknya akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan bakal kecipratan rezeki dalam transfer tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya perjanjian khusus dengan Inter Milan di tahun 2019. Pada saat itu Inter Milan berhasil mendapatkan jasa Romelu Lukaku dari MU. Dalam kesepakatan transfer, Inter membayar mahal Lukaku di bawah harga pasaran. Namun sebagai gantinya, MU memasukkan klausul pembagian persentase penjualan jika Lukaku dijual ke klub lain. Laporan itu mengklaim bahwa MU mendapatkan dana yang cukup banyak jika transfer Lukaku jadi terlaksana. Mereka kabarnya akan kebagian sekitar 5 juta euro dari penjualan Lukaku tersebut. Uang ini lumayan menambah pemasukan MU yang sudah habis 150 juta euro di musim panas ini untuk belanja pemain baru. Proses negosiasi Manchester United dan Paris Saint-Germain untuk transfer Paul Pogba jauh dari kata mulus setelah nilai tawaran klub kaya raya Prancis tersebut jauh dari harga yang ditetapkan Setan Merah. Manchester United diklaim memasang bandrol sekitar 63 juta pound sterling untuk Paul Pogba. Meski demikian, United akan lebih senang jika mereka bisa mendapatkan dana segar mendekati 85 juta pound sterling dari penjualan Paul Pogba. Namun, kini dilansir Le Parisiens, Paris Saint-Germain kabarnya merasa percaya diri bisa merekrut Paul Pogba dengan harga 42 juta pound sterling, kurang dari separuh biaya ketika United menggayat sang gelandang dari Juventus pada 2016 lalu. United merasa harga yang mereka tetapkan pantas untuk pemain sekaliber Paul Pogba, namun PSG menilai bahwa nilai tersebut terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya tinggal tersisa 1 tahun lagi. Manchester United dikabarkan tengah kesulitan untuk menjual back Phil Jones karena tidak ada klub yang meminatinya pada jendela transfer musim panas ini. Phil Jones sejatinya masih memiliki kontrak bersama United hingga 2023 mendatang. Tahun lalu, ex-pemain Blackburn itu sempat digadang-gadang pergi dari Old Trafford. Namun hal itu tidak terwujud. Musim panas ini, MU kembali berhasrat untuk menjual Phil Jones. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa Jones susah untuk dijual. Kabar menyebut bahwa MU kesulitan untuk mencari klub peminat Phil Jones. Newcastle United, Southampton hingga West Ham United sempat dikaitkan dengan Phil Jones, tetapi tidak ada tawaran resmi yang datang dari mereka. Masa depan Phil Jones di MU kini semakin tidak jelas karena Setan Merah baru saja menggait Rafael Varane dari Real Madrid. Otomatis pesaing Jones di lini pertahanan MU semakin banyak. Sebelumnya sudah ada Harry Maguire, Victor Lindelof hingga Eric Bailly. Jones sendiri hingga kini masih mendapatkan gaji senilai 4 juta pound sterling per tahun dari MU. Erling Braut Haaland menjadi rebutan sejumlah klub besar karena ketajamannya mencetak gol. Namun MU berpotensi mendapatkan penyerang asal Norwegia itu karena 2 faktor.
Pertama, Manchester United punya grand design luar biasa dengan memperpanjang kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Manajemen The Red Devils yakin keberadaan sang pelatih dapat menarik perhatian Erling Braut Haaland musim depan. Faktor kedua yaitu Jadon Sancho. Hubungan Haaland dengan Sancho cukup akrab selama di Borussia Dortmund. Kepergian sang sahabat karib diyakini bakal membuat Haaland tidak betah sepanjang musim 2021-2022. Satu-satunya faktor yang bisa membuat Haaland batal ke MU adalah ikatan keluarganya. Sang ayah, Erling Haaland, diketahui benci setengah mati terhadap klub yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut. Gary Neville memberi pujian atas proyek yang dibangun MU bersama Ole Gunnar Solskjaer. Akan tetapi Gary Neville juga meningkatkan bahwa langkah untuk meraih gelar juara akan sulit. Gary Neville adalah sosok yang kritis pada setiap kebijakan atau performa United. Akan tetapi melihat manuver United di bursa transfer, Gary Neville memberi pujian yang tinggi. Dia senang dengan datangnya Sancho dan Varane. Gary Neville acap kali mengkritik performa lini belakang United musim lalu. Dia merasa Harry Maguire tidak punya partner yang tepat. Gary Neville memang optimis skuad United bakal lebih kompetitif. Namun Gary Neville tidak cukup yakin United bisa dengan mudah meraih gelar juara. Sebab skuad racikan Ole Gunnar Solskjaer belum pernah meraih gelar juara bersama. Mantan pemain Manchester United David May girang melihat mantan timnya mendatangkan Rafael Varane. Ia menilai sang bek akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi pertahanan Setan Merah. 3 musim terakhir MU punya masalah dengan lini pertahanan mereka. Setan Merah kerap kebobolan karena pertahanan mereka yang tidak konsisten. Di musim panas ini MU memutuskan untuk membeli bek tengah baru. Mereka mengamankan jasa Rafael Varane dari Real Madrid. Mai menilai MU telah mengambil langkah jitu untuk mendatangkan Varane. Mai percaya bahwa kehadiran Varane akan memberikan dampak yang besar bagi MU. Ia menilai sang bek akan menutupi lubang yang selama ini ada di lini pertahanan Setan Merah. Mai juga menilai manajemen MU layak mendapatkan apresiasi dalam transfer Varane ini. Selain karena berhasil mendatangkannya, ia menilai MU bergerak cepat sehingga sang bek tidak singgah ke klub lain. Manchester United juga dilaporkan mendapatkan jasa Varane di harga yang terjangkau. Mereka berhasil mengamankan jasa sang bek di angka 50 juta euro di musim panas ini. Pemain Manchester United Diogo Dalot menghabiskan musim lalu bersama AC Milan. Dia menilai masa peminjamannya di klub Italia itu berjalan dengan positif. Diogo Dalot dipinjamkan Manchester United ke AC Milan selama 1 musim. Sang bek mampu tampil apik bersama Rossoneri. Diogo Dalot menjadi pemain penting di bawah juru taktik Stefano Pioli. Dia berhasil membantu Rossoneri finish di tempat kedua pada ajang Serie A. Selama berada di San Siro, Dalot mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi. Pemain Portugal itu berhasil menyumbangkan 1 gol dan 3 assist. Diogo Dalot mengaku sangat menikmati masa peminjamannya ke AC Milan. Dia merasa targetnya untuk mendapatkan banyak menit bermain tercapai. Itu sempurna. Target musim lalu adalah mendapatkan menit bermain lagi. Membuat kaki saya maju. Jadilah bugar. Dan saya memilikinya, kata Dalot di situs resmi klub. Karena bermain rutin bersama AC Milan, Diogo Dalot masuk timnas Portugal di Euro 2020. Sayangnya mereka tersingkir di babak 16 besar. Setelah mendapatkan Rafael Varane dan Jadon Sancho, Manchester United disebut tengah mengupayakan transfer Kieran Trippier. Pertanyaannya, apakah Ole Gunnar Solskjaer butuh jasa pemain berusia 30 tahun tersebut? Ole Gunnar Solskjaer sejatinya punya 3 pemain berposisi bek kanan. Aaron Wan-Bissaka adalah pilihan utama di posisi itu. Lalu ada Diogo Dalot yang kembali dari periode peminjaman. Solskjaer juga masih punya pemain muda Brandon Williams. Dengan komposisi di atas, apakah Ole Gunnar Solskjaer masih butuh jasa Kieran Trippier? Saya pikir MU membutuhkan bek kanan lagi, dan Kieran Trippier adalah pemain yang fantastis. Dia benar-benar meningkat sejak dia pergi ke Spanyol, kata pandit sepak bola Inggris dari Sky Sport, Cape Solhekor. 2 musim terakhir Wan-Bissaka telah bekerja dengan sangat baik untuk peran bek kanan. Pemain yang dibeli dari Crystal Palace itu mendapatkan banyak pujian. Lalu apakah Ole Gunnar Solskjaer tidak cukup puas dengan Wan-Bissaka?
United memiliki Aaron Wan-Bissaka yang memiliki potensi besar dan dia akan menjadi pemain hebat. Tapi saya pikir United bisa melakukannya dengan lebih baik jika memiliki Kieran Trippier di skuad mereka juga, kata Cafe Solskjaer. Semua tim besar memiliki dua pemain di setiap posisi, jadi saya pikir Trippier akan menjadi tambahan yang fantastis jika mereka bisa membuatnya datang, tutup Cafe Solskjaer. Manchester United mendapatkan banyak pujian usai merampungkan transfer Jadon Sancho. Akan tetapi John Barnes punya sudut pandang berbeda. Ex-bintang Premier League ini menilai Sancho pemain yang mubazir. Jadon Sancho diyakini bakal membuat skuad racikan Ole Gunnar Solskjaer makin kuat dan bisa bersaing untuk gelar juara. Akan tetapi di mata John Barnes, Sancho tidak begitu dibutuhkan United karena ada banyak pemain lain di posisinya. Daripada membeli Jadon Sancho, John Barnes melihat United lebih butuh pemain yang berposisi penyerang, sebab Solskjaer hanya punya Edinson Cavani, sementara Anthony Martial tidak dalam performa yang bagus musim lalu.